Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kali ini kita kedatangan projection RC yang bakal kita bedah total karena ini bakal kita restorasi. Terus ini baru kena apa ya, dibohongin sedikit sama salah satu oknum bengkel besar di Jakarta. Untuk kondisi motor ini ya namanya bekas jatuh pasti banyak yang beset-beset ya, itu gampang nanti di body repairnya. Terus untuk kondisi mesinnya ya lumayan berisik karena ya oknum lah, ulah oknum salah satu bengkel besar. Gak usah lama-lama, langsung aja kita bedah motornya. Oke, untuk motornya langsung aja kita bedah. Ini tadi kita ambil langsung dari ownernya di daerah Jakarta Timur. Terus malam itu juga langsung kita eksekusi, kita buka semua bodinya. Terus yang mengejutkan itu ya kita bawa jauh dari Jakarta Timur ke workshop kita di Tangerang Selatan ya, Bintaro. Itu dalam kondisi radiatornya kosong. Untung motornya nggak overheat. Luar biasa memang. Seperti yang kalian lihat, ini baut komstir aja nggak kencang sama sekali ya. Gimana stangnya nggak uyak-uyuk masih. Terus ini kita buka untuk segitiganya, kita turunin karena dia bekas jatuh, jadi segitiga bengkok. Ini kita press. Sekalian kita bikinin baut spakbor. Jadi baut spakbor itu tiga-tiga yang putus. Dia kemarin tuh cuma dipakein kabel tis, diikat kabel tis. Ini kita bor, terus kita bikinin recoilnya, kita tap bautnya lagi, kita bikinin drat yang baru. Setelah segitiga udah selesai di press, terus udah dibikinin drat untuk spakbornya, kita lanjut ke proses pemasangan dan disenterkan apakah sudah pas atau belum. Ini untungnya langsung pas dan kita langsung mundur ke bagian CVT nya. Untuk bagian CVT nya ini masih sangat layak untuk dikata-katain. Masa iya sih kita nggak ngejelekin atau ngerendahin salah satu brand, cuman masa iya bengkel sebesar brand kalian melakukan pekerjaan kayak gini. Slender U diganjel pakai kertas, ini sangat nggak rekomendasi. Itu yang bikin suaranya dak 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 itu dari sini. Ini terus untuk kampas gandanya ini KW mas. Untuk bagian apa namanya, mangkok gandanya untungnya tuh masih bagus dalam kondisi layak, dan ini cuman kita amplas biar ngilangin debunya. Lalu dari sektor ban ini, karena ban depannya itu udah pada pecah ya, ini kita kontak ke ownernya dan kata ownernya sekalian aja ganti ban belakang. Oke, kita langsung pilih salah satu brand dari Maxxis. Untuk tipenya ke sini kita pakai Green Devil untuk ukuran 9080 sama 90/80. Ini udah cocok untuk motor jenis apa namanya nih, Xeon RC ya, ini udah pas banget. Dan ini alasan kenapa saya nggak rekomendasi buat kalian pakai cairan anti bocor. Ya efek sampingnya bakal kayak gini. Setelah permesinannya selesai, semuanya udah selesai di mesin, CVT, terus di bagian komstir juga udah selesai. Waktunya kita lanjut ke bodyworknya ya. Di sini kita amplasin seluruh media dengan amplas grid 800. Berikut bodi kasar semuanya kita amplas. Semangat kidut. Setelah selesai pengamplasan, udah dicuci dengan sabun terus dikeringin, waktunya kita lanjut ke proses epoksi. Untuk epoksi di sini karena bodinya ABS, di sini kita pakai epoksi filler. Epoksi ini bertujuan untuk karena kita mau menaikkan dempul ya. Itu kalau saya biasanya untuk lebih awetnya jangka panjang, saya selalu didasarkan dengan epoksi agar si dempulnya lebih merekat kuat. Untuk perbandingannya di sini kita sesuai di kaleng aja, 4:1:1, 4 epoksi, 1 hardener dan 1 thinner. Cuman kalau thinnernya itu di sini kita pakai kurang lebih di bawah 10% ya, ini biar epoksinya lebih kental. Jadi itu buat ngurangin di dempul yang baret-baret rambut itu dikurangin lewat epoksi ini karena dia lebih cepat untuk menutup kalau di kondisi epoksinya lebih kental. Seperti itu.
Oke, bisa dilihat di sini karena kita pakai epoxy yang lebih kental di sini untuk epoxy-nya lebih cepat menutup. Terus mungkin kalian ini ya ada yang berpikiran kalau epoxy kental itu bakalan nyangkut di spatnya atau di spray gun-nya. Itu bisa kalian atasi dengan pemakaian spray gun dengan spat atau nozzle di atas 1.0. Selain bodinya di sini untuk ownernya juga minta velgnya kita cat. Apa nggak enak kan kerjaan kayak gini? Satu kali mendayung, dua tiga plot terlampaui alias bayarannya akeh. Mantap. Untuk warna hitamnya kurang lebih kayak gini, kita pakai banyak partikel dan enaknya itu untuk velg warnanya ini dan ini hitamnya dipakai buat dasaran bodinya. Untuk isi partikel di sini kita memakai siralik merah, siralik biru, terus ada siralik hijau, ada mutiara putih, mutiara gold, ada mutiara biru sama mutiara merah atau pink gitu, saya lupa antara itu. Terus untuk rasio tinernya di sini saya pakai 1:3, jadi 1 cat dan 3 thinner. Jadi ini agak encer biar si partikelnya bisa berjalan dan matanya tuh nggak terlalu rumit. Untuk hitamnya sendiri di sini kita memakai 2 layer, yaitu 2 kali pengecatan dengan jeda masing-masing kurang lebih 30 menit per layernya. Ini bertujuan untuk partikelnya itu menutup rata, terus nggak ada yang belang. Terus ya nata partikel tuh sedikit butuh pekerjaan yang ekstra. Minta maaf banget untuk proses pengecatan selanjutnya ini nggak record. Biasalah kalau udah kepencet record terus dia hang ya, alhasil videonya nggak kesimpan. Nah untuk dapetin warna kayak gini ini caranya gampang, kalian tembak aja siralik merah, itu bisa kalian masukin di binder atau di clear juga nggak apa-apa itu. Terus kurang lebih kalian diemin 2 jam, terus kalian tembak lagi dengan candy merah, ntar dapat hasilnya bakal kayak gini juga. Dengan catatan untuk dasaran hitamnya kalian wajib ikutin yang tadi saya bilang. Oke, untuk clear di sini kita pakai clear jahat produknya dari Tri Custom Bali. Thank you Om. Ini clearnya enak. Untuk rasionya di sini kita memakai 2:1 sesuai aja sama di kaleng. Untuk tinernya 15%, cuman kita seperti biasa kita main di bawahnya itu kalau saya sih karena ngecat malam gitu ya, kelembapan udaranya lebih tinggi, saya pakai thinner lebih sedikit, kurang lebih saya pakai di 8-10% mungkin ya, lebih sedikit pokoknya. Terus untuk karakter clear ini tuh enak banget, usahain kalian pakai apa namanya itu thinnernya tuh extra slow, jadi nanti si clear ini kan kurang lebih 8 jam itu mengalami, setelah kalian tembak itu kan mengalami masa pengeringan ya. Nah selama masa pengeringan ini kalau kalian pakai thinner extra slow itu si clearnya masih bisa jalan. Jadi buat dapetin hasil flat ini kalau menurut saya tuh usahain pakai thinner slow, dan ini gampang banget buat dapetin flat. Gila, produknya rekomendasi banget. Thank you Om Tri Custom Bali. Oke, ini kita masuk ke tahap layer kedua. Jadi untuk project kali ini kita memakai layer 2 kali. Jadi kita nggak kayak biasa main langsung babat habis. Di sini kita per layer kita jeda kurang lebih 30-40 menit per layernya. Main santai. Dan kurang lebih kita dapat warna kayak gini. Untuk partikelnya luar biasa ya, dia keluar banget. Jadi semua warnanya bisa keluar. Kalau kalian mau dapat warna kali kayak gini, usahakan kalian dasarannya kayak gini. Ini untuk bodi kasar dengan velg warnanya bodi halus dengan velg tuh warnanya sama. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk warna hitamnya. Dan ini penampakan untuk velgnya. Widih, matching banget sama bodinya yang merah sangar untuk velgnya dan bodi. Jadi bodi halusnya ada dua, ada yang merah ada yang hitam. Dia menampilkan kesan yang elegan. Untuk bodi kasar juga kita coating dengan warna hitam Dove-nya, jadi kita balikin ke awalnya. Dan alangkah lebih baiknya kalau kita dapat project satu motor kayak gini itu kita usahakan kita cuci rangkanya, kita bersihin mesinnya, jadi enak juga nanti waktu kita pas pemasangan, terus kita dapat nilai plus dari customernya. Oke, setelah selesai dicuci rangka dicuci, dikeringkan, terus kita lanjut ke proses pemasangan. Utamakan hati-hati biar bodinya nggak gores.
Untuk pemasangan di sini saya dibantu dengan abang saya biar lebih cepat, biar besok paginya bisa dibawa dan lanjut bayaran. Dan untuk apa ya, melapisi atau melindungi cat ini, kita seperti biasa kita pakai pen protection. Untuk brandnya kita merek dari AKZ. Untuk link pembelian itu banyak di Shopee, jadi kalian jangan tanya link pembeliannya di mana, itu banyak di e-commerce, bisa Shopee, Tokopedia dan kawan-kawannya. Untuk bagian cover speedometer di sini kita tambahin sedikit sentuhan pemanis dari karbon WTP. Terus untuk perlampuannya di sini kita pakai Reton RTD H6. Jadi nggak usah ngerubah dudukan, terus kita rubah jalur ke DC. Untuk lampu dekatnya berwarna putih dan lampu jauhnya berwarna kuning. Ini udah cukup banget buat nembus kabut-kabut maupun polusi di Jakarta. Dan kurang lebih untuk alur restorasi kita seperti itu dulu. Thank you udah nonton video ini. Silahkan tinggalkan kritik, saran, dan komentar yang membangun agar kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Thank you udah nonton video ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.